SAW yudrab darban waji'an, dipukul dengan pukulan yang keras, wa yushhar, diviralkan, wa yuhbas tawilan, kemudian dipenjara yang lama hatta tadhhara taubatuhu, sampai betul-betul orang yang ngaku itu taubat. Jadi di Indonesia belum ada payung hukumnya untuk mereka yang berdusta mengaku sebagai keturunan Rasulullah SAW, padahal efek kerugiannya buat umat itu luar biasa. Apalagi nanti kalau dia kawin dengan syarifah, nanti keturunannya terputus dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, nasabnya jadi nggak nyambung lagi karena nasab itu kan dari laki-laki. Dia punya dampak rusak yang luar biasa. Tapi sampai saat ini belum ada payung hukum. Itulah akhirnya yang mendorong Habib Bahar untuk melakukan itu. Ala kulli hal, sidang sudah selesai. Bagaimanapun pelanggaran yang dilakukan Habib Bahar bukan kategori pelanggaran yang kasus-kasus yang besar atau berat. Beliau bukan lagi makan duit rakyat, beliau bukan lagi ngerampok duit rakyat, beliau bukan lagi melakukan tindak terorisme dan lain sebagainya. Tapi kenapa kok dipindah ke Nusa Kambangan? Kalau alasannya karena pendukung Habib Bahar datang ngegeruduk Gunung Sindur. Dulu pendukung Ahok datang kok ngegeruduk apa itu? Cipinang, LP Cipinang. Waktu Ahok pertama kali di penjara, LP Cipinang digeruduk sebanyak-banyaknya sama pendukung Ahok, sampai malam mereka tetap di sana. Nah, tapi Ahok nggak dipindah ke Nusa Kambangan, dipindah malah ke Makobrimob yang pengamanannya dan penjagaannya lebih baik lagi. Kenapa kok giliran Habib Bahar dipindahnya ke Nusa Kambangan? Kenapa nggak ke lapas-lapas lainnya yang sekiranya ada unsur keadilan di situ? Jadi penangkapan Habib Bahar kembali itu sendiri sudah banyak tanda tanya. Ada press release dari pengacara beliau, saya tidak paham terlalu detail, tapi yang jelas secara kasat mata banyak ketidakadilan di sini, banyak ketidakseimbangan di sini. Dari Gunung Sindur, pengetahuan keluarga, informasi keluarga, padahal seharusnya pemindahan bukan penculikan. Gimana keadaannya? Makanya kita doakan mudah-mudahan Habib Bahar Allah berikan kekuatan, Habib Bahar Allah Subhanahu wa taala jaga zahir dan batinnya, dan mudah-mudahan siapapun yang ingin membalimi, sekalipun membalimi siapapun, Allah Subhanahu wa taala, kalau memang sudah Allah takdirkan tidak akan dapat hidayah, mudah-mudahan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, Masya Allah. Beb, ada dari Farhan Yazid 23. Kesalahan Habib Bahar itu cuma satu, Beb. Terlalu dicintai rakyat Indonesia, katanya. Allahu Akbar. Ya, Anda juga sering menyampaikan dalam forum-forum dakwah, ketika ditanya Habib Bahar, Anda menyampaikan Habib Bahar itu di mata kami adalah pahlawan, di mata para habaib adalah pahlawan, penyelamat dari oknum-oknum yang memanfaatkan ya kehabibannya. Tidak sedikit kalau tadi Habib bilang ada yang menikahi syarifah, ada yang malah menjual, mencari keuntungan, menipu. Ya, karena di beberapa tempat di negeri ini kalau sudah dengar Habib itu, Masya Allah, jangankan anak perempuannya, jangankan hartanya, nyawanya dia berikan. Nah, orang oknum-oknum yang begini memanfaatkan. Kami para habaib tidak pernah memanfaatkan, insya Allah. Kami diajarkan oleh jin-jin kami datang ke Indonesia bukan meminta, mengeluarkan. Betul. Naam, Habib. Jin-jin kami mengeluarkan, ya, bukan meminta. Jadi, oknum-oknum begini harus diberantas. Jadi kalau ada oknum, ada polisi gadungan ditindak, tentara gadungan ditindak, maka habaib gadungan juga harus diberikan pembelajaran. Baik, ada sebab musabab, ada sebab, ya, tidak mungkin ada asap kalau bukan karena api. Habib Bahar juga marah pasti karena ada sesuatu, dan apalagi yang Anda dengar pelaku ini menyamar jadi Habib Bahar. Betul, dan ada korban-korban yang ditipu. Dan korbannya bukan sedikit, banyak sekali. Merusak nama Habib Bahar. Sudah ada indikasi kejahatan. Harusnya yang ini dulu yang diproses mungkin. Dan ada juga sependapat ada ketidakadilan. Tapi insya Allah mudah-mudahan kita doakan masih banyak oknum-oknum yang masih memiliki keimanan, ketakwaan, insya Allah. Ya. Ya Rabb. Baik. Terjawab sudah pertanyaannya. Ada lagi yang bilang, Habib, kapan-kapan live sama Habib Rizik.
Sebelum Ramadan, saya sudah mengajukan kepada Habib, tapi belum ada jawaban. Tapi hari ini kita memahami, mungkin Habib terlalu sayang. Kalau live sama Ana langsung di-banned nanti, Bib. Jangankan live, Bib. Gambar aja langsung dihapus, Bib. Betul. Gambar aja dihapus, apalagi live. Tapi sebagai pengobat dari permintaan untuk semua, kita hadirkan menantu beliau yang Masya Allah. Mudah-mudahan setelah sama Ana nggak di-banned akan nonton Habib. Amin. Syahid berarti dia, Bib. Ya. Ya, nah ini juga kadang-kadang ketidakadilan. Kenapa sih harus takut dengan putu? Ada apa? Betul. Ada kebencian apa sih? Sampai putus saja nggak bisa. Sementara banyak putu-putu yang merusak bangsa, merusak anak-anak bangsa, putu-putu yang nggak mendidik, video-video. Ini seorang ulama, doktor, yang Masya Allah kontribusinya kepada umat, konsep perubahan mental udah lama udah beliau lakukan, ngajarin umat dengan keikhlasan, nggak digaji. Para ulama ini nggak mengharap gaji, ikhlas luar biasa. Mereka ini adalah pejuang revolusi mental seperti yang diajarkan oleh kakek-kakek beliau, para jid beliau Rasulullah. Jadi kalau putus saja, itu yang sekarang nggak habis pikir. Kenapa sih dengan putus saja takut? Ada apa? Panik, ada yang panik. Beb, tadi pagi kita online, begitu online, kita ngomongi kebaikan, tiba-tiba keluar tuh, ada makhluk. Memang begitu, Beb, kalau ngomongin setan, kadang-kadang setan suka nongol.